Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya M. Naufal Mahdi B dengan NIM 19 442 993 PT 08125. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul perbandingan kualitas telur ayam ras dengan pengawetan menggunakan minyak kelapa murni dan larutan kapur pada penyimpanan suhu ruang. Pada proposal penelitian saya ini dibimbing langsung oleh dosen pembimbing yaitu Bu Endang Wahyuni. Yang pertama ialah latar belakang. Latar belakang pertama ialah telur ayam ras sendiri kurang lebih hanya bertahan selama 10-14 hari pada penyimpanan suhu ruang dengan kelembapan yang rendah. Yang kedua ialah telur harus disimpan pada suhu kurang dari 4 derajat Celcius dan lebih dari -2 derajat Celcius seperti pada lemari pendingin. Tujuannya ialah untuk memperpanjang masa simpan telur dan juga tidak mengurangi kualitas dari telur tersebut. Tetapi pada faktanya tidak semua orang memiliki lemari pendingin di rumahnya, sehingga adapun metode-metode yang dapat dilakukan yaitu diantaranya pengemasan telur tertutup yang dapat membantu memperpanjang masa simpan telur mencapai hingga 30 hari. Dan latar belakang ketiga ialah minyak kelapa dan larutan kapur merupakan beberapa metode pengawetan tertutup yang dapat membantu memperpanjang masa simpan pada telur sekaligus mempertahankan kualitas pada telur itu sendiri. Tujuan dan manfaat. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui perbandingan kualitas telur ayam ras dengan pengawetan menggunakan minyak kelapa murni dan juga larutan kapur. Yang kedua ialah mengetahui pengaruh pengawetan telur dengan metode perendaman menggunakan minyak kelapa dan larutan kapur pada telur ayam ras terhadap ketebalan kerabang, indeks putih telur, indeks kuning telur, pH putih telur, pH kuning telur, nilai Hawk unit, total pet count, dan juga sifat fungsionalnya. Yang ketiga ialah untuk mengetahui efek yang ditimbulkan dari penyimpanan telur ayam ras pada suhu ruang. Terus manfaat dari penelitian ini ialah mengetahui kualitas telur ayam ras dengan pengawetan menggunakan minyak kelapa murni dan larutan kapur. Yang kedua ialah mengetahui dari kedua bahan perendam ini manakah yang lebih baik dalam mempertahankan kualitas telur ayam dengan masa simpan yang lebih lama. Yang ketiga ialah memberi manfaat untuk pengembangan keilmuan di masa yang akan datang dan juga memberikan informasi kepada masyarakat. Selanjutnya ialah tinjauan pustaka. Yang pertama ialah kualitas telur ayam ras. Penentuan kualitas telur ayam ras sendiri sangat penting untuk dilakukan. Tujuannya ialah untuk mengetahui mutu dari telur tersebut. Penentuan kualitas telur ayam dapat dilakukan dengan mengamati kualitas eksterior dan juga interiornya. Kualitas eksterior dapat ditentukan dengan mengukur indeks telur, pada jenis telur, kebersihan kerabang, kehalusan kerabang, dan warna kerabang. Sedangkan untuk kualitas interior telur dapat ditentukan dengan mengukur tebal kerabang, indeks putih dan kuning telur, pH putih dan kuning telur, warna kuning telur, dan nilai Hawk unit dari telur tersebut. Yang kedua ialah pengawetan telur ayam. Metode pengawetan yang dilakukan dengan cara menyimpan telur pada suhu di bawah 4 derajat Celcius dan lebih dari -2 derajat Celcius, karena suhu tersebut merupakan titik beku dari telur ayam. Dengan metode pengawetan telur yaitu dapat dilakukan dengan menggunakan lemari pendingin. Tetapi pada faktanya tidak seluruh masyarakat Indonesia memiliki lemari pendingin untuk dapat memperpanjang masa simpan telur. Oleh karena itulah, terdapat beberapa metode yang lain yang dapat digunakan untuk memperpanjang masa simpan telur. Di antaranya adalah seperti pengepakan kering, dan juga pengemasan tertutup atau bisa disebut dengan coating. Jailani sendiri di jurnalnya pada tahun 2016 menyatakan bahwa jika dibiarkan dalam udara terbuka atau suhu ruang, telur hanya dapat bertahan hingga 10-14 hari. Setelah waktu tersebut, telur akan mengalami perubahan-perubahan ke arah kerusakan seperti terjadinya penguapan CO2 dan juga pengurangan pada kadar air yang terjadi melalui pori-pori kulit pada telur yang berakibat kurangnya berat telur, perubahan komponen kimia pada telur, dan terjadi pengenceran isi telur. Selanjutnya adalah minyak kelapa murni sebagai bahan pengawet. Minyak kelapa murni sendiri memiliki komponen utama yaitu asam laurat sebesar 32,73% dan asam myristat sebesar 28,55%. Di mana kedua asam lemak ini sangat berpotensi menghambat pertumbuhan bakteri Candida albicans. Berdasarkan data penelitian tersebut, maka minyak kelapa murni atau dalam bahasa Inggris disebut virgin coconut oil sangat cocok dan dipilih sebagai salah satu bahan untuk dapat mengawetkan telur dan memperpanjang masa simpannya. Yang selanjutnya adalah larutan kapur sebagai bahan pengawet. Larutan kapur sendiri memiliki prinsip kerja yaitu bereaksi dengan karbon dioksida, membentuk lapisan tipis kalsium karbonat atau CaCO3, dan selanjutnya kalsium karbonat tersebut akan menutupi pori-pori kulit pada kerabang telur
Pori-pori telur yang tertutup tersebut selanjutnya dapat mencegah penguapan air dan gas-gas lain dari dalam isi telur. Penyimpanan suhu ruang. Penyimpanan telur pada suhu ruang dan kelembapan udara yang rendah dengan masa simpan yang semakin lama akan berpengaruh nyata terhadap penurunan berat jenis telur, indeks putih dan kuning telur, pH putih dan kuning telur, serta penurunan nilai Hawk unit. Dan selanjutnya adalah landasan teori. Kerusakan telur ayam pada suhu ruang yaitu berkisar di antara suhu 25 derajat Celcius sampai 27 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan berkisar 80 sampai 90% dengan maksimal penyimpanan yaitu selama 14 hari setelah telur dipanen. Setelah 14 hari maka telur akan mengakibatkan dan terjadi kerusakan dan juga perubahan pada eksterior dan interior serta penurunan kualitas dari telur itu sendiri. Pengawetan telur dengan metode pengawetan tertutup dapat dilakukan guna memperpanjang masa simpan telur dan terbukti mampu memperpanjang masa simpan telur sekaligus menghambat penurunan kualitas telur secara drastis. Yang terakhir adalah pengolahan minyak kelapa murni dan larutan kapur pada telur ayam dapat membantu dalam memperpanjang masa simpan telur hingga mencapai 30 hari. Minyak kelapa murni dan larutan kapur memiliki prinsip kerja yang hampir sama, yaitu menutup pori-pori yang ada pada kerabang telur sehingga mikroba yang terdapat pada udara dan juga tidak dapat masuk ke dalam telur dan juga mengurangi penguapan CO2 dan gas-gas lain serta air yang ada dalam telur itu sendiri. Yang selanjutnya adalah hipotesis. Hipotesis saya pada penelitian ini adalah terdapat interaksi antara pengolahan minyak kelapa murni atau virgin coconut oil dan pencelupan larutan kapur terhadap tebal kerabang, indeks putih telur, indeks kuning telur, pH putih telur, pH kuning telur, dan juga pada nilai Hawk unitnya, serta perubahan pada total plate count dan juga sifat fungsionalnya. Yang kedua adalah pengawetan telur dengan menggunakan bahan peredam minyak kelapa murni lebih baik dengan masa simpan yang lebih panjang dibandingkan dengan menggunakan larutan kapur. Hal ini saya masukkan hipotesis karena melihat pada penelitian-penelitian sebelumnya bahwa perbandingan antara minyak kelapa murni dengan bahan pengawet lain terbukti bahwa minyak kelapa murni dapat mampu mempertahankan kualitas telur dengan baik. Yang ketiga adalah semakin lama masa simpan telur, maka telur akan mengalami perubahan pH, peningkatan terhadap aktivitas mikrobiologi, penurunan sifat fungsional. Tetapi dengan metode pengawetan yang dilakukan diharapkan penurunan kualitas tidak terlalu drastis atau tidak terlalu jauh. Untuk selanjutnya, waktu dan tempat penelitian. Untuk tempatnya sendiri, penelitian ini akan dilaksanakan di laboratorium Fakultas Peternakan dan Perikanan Universitas Tadulako, tepatnya di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Dan penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan pada 1 Januari hingga 1 Januari hingga 31 Januari hingga 31 Januari 2023. Nah, selanjutnya materi alat yang digunakan pada penelitian ini adalah jangka sorong, lihat mikrometer sekrup, pH meter, mikroskop, kaca preparat, deck glass, mixer, counter, wadah, dan kuas. Sedangkan bahan yang akan digunakan pada penelitian ini adalah telur ayam ras, minyak kelapa murni atau virgin coconut oil, sabuk kapur, aquades, larutan NaCl, buffer pH 7, media PCA, dan juga ready. Untuk metodenya sendiri, yang pertama kita melakukan persiapan sampel telur ayam ras yang digunakan berjumlah sebanyak 45 butir. Telur ayam ras akan diberi 3 perlakuan berbeda. Yang pertama ialah telur ayam ras tanpa perlakuan atau P0. Yang kedua adalah telur ayam ras yang diolesi dengan minyak kelapa murni atau P1. Dan yang terakhir adalah telur ayam ras yang dicelupkan dengan larutan kapur atau P3. Setiap perlakuan dilakukan pengulangan sebanyak 5 kali. Setelah diberikan perlakuan, selanjutnya telur ayam ras disimpan selama 30 hari dan dilakukan uji setiap 1 hari, 15 hari, dan juga 30 hari. Yang kedua adalah perendaman dengan minyak kelapa murni. Minyak kelapa murni yang digunakan merupakan minyak kelapa murni yang sudah jadi atau produk jadi. Telur ayam ras disiapkan sebanyak 15 buah. Kemudian telur ayam diolesi dengan minyak kelapa, diolesi atau direndam dengan minyak kelapa murni hingga menutupi seluruh permukaan kerabangnya. Selanjutnya telur ayam yang sudah diolesi dengan minyak kelapa murni dikeringkan pada udara terbuka hingga kering. Setelah itu telur ayam ras disimpan selama 30 hari pada suhu ruang dan dilakukan uji pada hari ke-1, hari ke-15, dan hari ke-30. Untuk perendaman dengan larutan kapur kurang lebih sama dengan minyak kelapa murni, tapi langkah awalnya ialah kita harus menyiapkan larutan kapur terlebih dahulu dengan cara serbuk kapur disiapkan kemudian dilarutkan ke dalam beberapa mililiter air. Telur ayam ras disiapkan sebanyak 15 buah, dan selanjutnya telur ayam dicelupkan ke dalam larutan kapur selama kurang lebih 1 menit. Setelah 1 menit telur dikeluarkan
dari larutan kemudian dikeringkan pada udara terbuka hingga kering. Setelah itu telur ayam ras disimpan selama 30 hari pada suhu ruang yang dilakukan uji pada hari ke-1, 15, dan 30. Yang selanjutnya adalah penyimpanan telur ayam ras. Telur ayam ras yang sudah diberikan perlakuan kemudian disimpan selama 30 hari. Pengujian dilakukan pada hari ke-1, 15, dan 30. Penyimpanan selama 30 hari bertujuan untuk melihat batas maksimal masa penyimpanan telur yang telah diberi perlakuan atau juga yang telah dilakukan pengawetan tertutup dengan menggunakan minyak kelapa murni dan juga larutan kapur. Selanjutnya kita memasuki uji kualitas interior. Yang pertama ialah untuk mengukur ketebalan kerabang. Pengukuran tebal kerabang dilakukan dengan cara memisahkan telur terlebih dahulu, uh, memisahkan antara bagian selaput, bagian kerabang dan juga selaputnya. Bagian dalam telur dibersihkan dan diambil bagian kerabangnya. Selanjutnya dilakukan pengukuran dengan menggunakan mikrometer scope. Pengukuran tebal kerabang dilakukan pada semua telur yang diberi perlakuan. Hasil pengukuran kemudian dicatat. Dan selanjutnya adalah pengukuran indeks putih telur. Pengukuran indeks putih telur dilakukan dengan cara memecahkan telur terlebih dahulu pada wadah datar, kemudian telur sebisa mungkin dipisahkan, tapi diusahakan untuk tidak merusak putih telurnya atau albumennya, dan juga yolk atau kuning telur. Putih telur kental kemudian diukur tingginya dengan menggunakan depth micrometer. Lebar putih telur kental dilakukan pengukuran sebanyak 2 kali, yaitu mengukur bagian terpanjang dan bagian terpendek dengan menggunakan jangka sorong. Selanjutnya, tinggi dan lebar putih telur yang sudah diperoleh dimasukkan ke dalam rumus berikut. Dan selanjutnya adalah pengukuran indeks kuning telur. Kuning telur yang dilakukan pengukuran indeks kuning telur dilakukan dengan menggunakan depth micrometer untuk mengukur tinggi kuning telur. Kemudian diameter kuning telur diukur dengan menggunakan jangka sorong. Pengukuran diameter kuning telur dilakukan sebanyak 2 kali pengulangan. Tinggi dan diameter kuning telur yang sudah diperoleh kemudian dimasukkan ke dalam rumus berikut. Selanjutnya adalah pengukuran pH putih dan kuning telur. Pengukuran pH putih telur dilakukan dengan cara memisahkan putih telur dan kuning telur terlebih dahulu. Putih dan kuning telur yang sudah dipisahkan kemudian dilakukan pengukuran pada masing-masing putih dan kuning telur dengan menggunakan pH meter yang sebelumnya sudah dikalibrasi terlebih dahulu menggunakan buffer 7. Hasil yang diperoleh kemudian dicatat. Yang terakhir adalah pengukuran nilai Hawk Unit. Hawk Unit sendiri adalah kualitas albumen yang diukur berdasarkan tinggi albumen dan berat telur. HU adalah satuan yang berkorelasi antara tinggi putih telur dengan berat telur. Semakin tinggi nilai HU, maka kualitas telur semakin baik. Pengukuran nilai HU dilakukan dengan cara menimbang berat telur terlebih dahulu, lalu kemudian hasil dicatat. Berat telur dan tinggi putih telur yang sebelumnya sudah diperoleh kemudian dimasukkan ke dalam rumus berikut untuk memperoleh nilai HU unitnya. Yang selanjutnya adalah uji mikrobiologi. Metode yang akan digunakan sini ialah metode total plate count. Uji mikrobiologi dilakukan dengan metode TPC atau total plate count. TPC dilakukan dengan cara telur yang sudah homogen sebanyak 25 ml ditambahkan 225 ml NaCl, kemudian dihomogenkan. Jika sudah, maka larutan tersebut sebagai pengenceran 10 pangkat 1. Selanjutnya, sebanyak 1 ml larutan dari pengenceran 10 pangkat 1 dimasukkan ke dalam 9 ml NaCl dan merupakan larutan dengan pengenceran 10 pangkat 2 atau pengenceran kedua. Langkah yang sama dilakukan pada setiap seri pengenceran hingga mencapai larutan dengan pengenceran 10 pangkat 6 atau pengenceran ke-6. Larutan hasil pengenceran keempat, 5, dan 6 masing-masing diambil sebanyak 1 ml, kemudian dimasukkan ke dalam cawan petri steril. Selanjutnya, setiap cawan petri ditambahkan 15-20 ml media PCA steril. Tiap seri pengenceran dibuat tutup. Langkah selanjutnya, media pada cawan petri diinkubasi dengan posisi terbalik pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 sampai 48 jam kurang lebih. Setelah itu dilakukan perhitungan koloni dengan koloni counter dengan menggunakan ketentuan yaitu SPC atau standar plate count. Jumlah koloni ditetapkan dengan metode bacteriological analytical manual atau BAM. Selanjutnya, yang terakhir adalah uji fungsional. Uji fungsional sini yang kita lakukan adalah uji terhadap daya buih. Untuk metodenya sendiri, telur dipecahkan lalu dimasukkan ke dalam beaker glass berukuran 500 ml. Tinggi awal telur diukur dengan menggunakan jangka sorong, lalu dilakukan perhitungan volume awal atau V1. Telur selanjutnya dikocok menggunakan mixer atau electric mixer selama 5 menit dengan kecepatan maksimal hingga terbentuk buih. Tinggi akhir telur kemudian diukur kembali dengan menggunakan jangka sorong, lalu dilakukan perhitungan volume akhirnya dan sehingga diperoleh V2-nya. Daya buih kemudian dihitung dengan menggunakan rumus berikut. Berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan pada penyusunan proposal penelitian ini sekaligus PPT proposal penelitian ini. Terima kasih telah memperhatikan presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.